Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmina Mita Azmil dengan nomor BP 19 10 11 52 62 00 18. Pada mata kuliah Mekantronik SK2 ditugaskan untuk membuat video pengaplikasian mekantronik dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa sistem tersebut disebut dengan mekantronik. Sebelum kita membahas pengaplikasiannya, mekantronik adalah sebuah kata baru yang lahir di Jepang pada awal tahun 1970-an yang merupakan gabungan antara dua kata, yaitu mekanika dan elektronika. Sekarang dapat dilihat di sekeliling kita, barang-barang mekantronik seperti robot, mesin bubut ence, kamera digital, printer, dan sebagainya. Prinsip dari barang-barang mekantronik ini adalah objek yang dikendalikan adalah gerakan mesin. Jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional, maka gerakan mesin tersebut lebih bersifat fleksibel dan lebih memiliki kecerdasan. Hal ini dimungkinkan karena memanfaatkan kemajuan bidang mikroelektronik, yang berarti dengan bantuan peralatan mikroelektronik, mesin dapat bergerak dengan lebih cerdas. Jika seseorang memberikan sebuah perintah, lalu semua dapat diserahkan pada mesin yang dapat bergerak secara otomatis. Ini sangat membantu menciptakan mesin atau praktis dengan mudah yang digunakan. Masing-masing struktur mekantronik, yang mana ada dua, yaitu dunia mekanika dan dunia elektronika. Mekanika merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika juga berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lainnya. 6 elemen dalam mekantronik. 1. Mekanisme mesin. Mekanisme mesin merupakan objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak otomatis, generator, pembangkit listrik, dan sebagainya. 2. Sensor. Sensor merupakan elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendalikan. 3. Controller. Controller merupakan elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan dan kemudian diproses informasi untuk mendapatkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. 4. Akuator. Akuator merupakan elemen yang berfungsi mengonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. 5. Rangkaian penggerak. Rangkaian penggerak merupakan elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversikannya menjadi energi yang mampu menggerakkan akuator untuk melaksanakan komando dari controller. 6. Sumber energi. Sumber energi merupakan elemen yang menentukan energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Pada poin keempat, yaitu pengaplikasian alat mekantronik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memilih yaitu printer. Printer adalah perangkat keras atau peralatan yang berfungsi untuk mencetak data elektronik dari komputer menjadi media cetak dengan menggunakan tinta, toner, atau kertas. Komponen pada printer yaitu yang pertama motherboard. Komponen ini adalah bagian dari printer yang menjadi otak printer dalam komponen ini. Tukaran data digital dari komputer ke printer kemudian ditransmisikan ke bagian lain dari printer seperti sensor, baterai, dan lainnya sehingga dapat menciptakan proses untuk pencetakan. Yang kedua yaitu baterai. Komponen penting dari printer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, mengatur, dan mendapatkan proses emisi tinta sehingga karakter dapat dibentuk dalam proses pencetakan. Yang ketiga yaitu timing disk adalah komponen yang berfungsi sebagai timing pada waktu printer menarik kertas. Penjelasan yang lebih gampangnya adalah perbedaan berjalannya kertas ketika kita menggunakan kualitas biasa dan kualitas high. Yang keempat yaitu emulsor baterai.
Bagian dari lapisan atau pelat Catterick, mediator tempat tinta atau toner dilepaskan dari wadah Catterick ke target media cetak. Yang keenam yaitu chip Catterick. Sebagian dari Catterick yang digunakan untuk menghubungkan Catterick ke printer motherboard memungkinkan proses pencetakan untuk bekerja sesuai dengan perintah yang diterima oleh motherboard untuk terus menggunakan Catterick. Yang ketujuh yaitu roll. Komponen printer berupa roda berlapis karet untuk menahan kertas, tarik dan dorong kertas dari baki, masukkan kertas ke dalam baki selama proses pencetakan. Yang kedelapan yaitu sensor kertas. Sebagian printer dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kertas di baki, serta untuk mendeteksi kertas yang memasuki lokasi cetak. Yang kesembilan yaitu lampu atau indikator LED. Di beberapa bagian printer, bagian ini memiliki fungsi indikator aktif dan normalitas pembagian perangkat cetak. LED printer biasanya memiliki dua jenis, yaitu LED daya dan LED reset. Yang ke-10 yaitu tombol daya. Tombol ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan printer. Yang ke-11 yaitu tombol stop. Tombol ini menghentikan proses pencetakan ketika printer memiliki masalah. Yang ke-12 yaitu tombol copy. Tombol ini digunakan untuk memberikan perintah kepada printer untuk memproses fotokopi file yang terdapat dalam pemindai. Yang ke-13 yaitu timing bell. Bagian dari komponen printer yang memindahkan Catterick dan pemindai ke kanan dan ke kiri saat proses pencetakan dan proses pemindaian berlangsung. Baiklah, itu bagian-bagian dari printer. Dan untuk penjelasan selanjutnya kita lihat video pada proses kita ngeprint atau print copy pada printer itu sendiri. Selembar kertas akan bergerak menuju drum dan akan diberi muatan listrik positif oleh kawat corona. Ketika kertas bergerak mendekati drum, muatan positif akan menarik. Toner bermuatan negatif dan gambar akan dipindahkan dari drum ke kertas. Pada proses ini, partikel toner hanya menempel di permukaan kertas. Kertas yang telah tertempel toner akan melewati dua roll panas. Panas dan tekanan yang diberikan dari roll akan membuat toner menjadi cepat kering. Hasil printout akan keluar kepada kertas yang akan di copy print. Catterick yang berjalan ini hasil yang saya print copy, yaitu hasil KHS saya. Untuk itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.